Selamat pagi Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan kedua dengan Sinode GKS. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Ibu Ketua Umum, itu terakhir tahun 2017 dan sekarang kembali saya menjumpai saudara-saudara seiman khususnya dari gereja GKS. Tentu ada juga dari gereja-gereja lain yang hadir pada saat ini, dan kehadiran kali ini saya bersama dengan Pak Yasin dari Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah yang mengadakan program-program yang mendekatkan, menjemaatkan Alkitab, ya, mulai dari bulan Februari kemarin di Pulau Mansinam dalam rangka memperingati 170 tahun Injil masuk tanah Papua berkaitan dengan kedatangan penginjil Otto dan Geisler. Lalu yang kedua adalah di Gereja Kristen Subah yang melibatkan kemarin itu penulisan Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu yang melibatkan 10.094 penulis. Tentu ini memecahkan rekor muri karena tidak mudah mengkoordinasi seluruh Subah itu bisa begitu cepat dan akhirnya terpenuhi target itu. Kalau di Papua kemarin itu penulis Alkitab tercepat dalam waktu 1 jam, dan itu tentu memiliki dinamika tersendiri. Kalau kemarin di Papua itu berdasarkan terjemahan baru tahun 1974, yang sekarang ini kita juga memperkenalkan sekarang adalah terjemahan baru edisi 2 Lembaga Alkitab Indonesia, supaya terjemahan terbaru ini lebih dikenal, lebih menjemaat lagi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan menjadi saksi Kristus khususnya dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang salah terhadap iman Kristen, tetapi harus berbasis data dan juga bukti-bukti historis, arkeologis dan seterusnya. Ini menjadi sangat menarik karena biasanya di lingkungan orang-orang awam secara khusus adalah jemaat pada umumnya seringkali ditanya, kenapa harus ada revisi Alkitab? Nah, ini jangan salah, yang direvisi bukan Alkitab tapi terjemahan Alkitab. Kenapa? Karena bahasa yang dinamis itu kira-kira tidak sampai 30 tahun itu mengalami perkembangan. Nah, tatkala itu mengalami perkembangan, apabila tidak disesuaikan, bisa-bisa itu menimbulkan misunderstanding dari pembacaan. Kemarin saya memberikan contoh ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu misalnya istilah yang sering digunakan dulu adalah korban dengan ditulis KORBAN. Itu maknanya sekarang berubah. Tidak lagi cocok untuk korban persembahan, ukupan, korban bakaran, korban penebus salah. Sekarang digunakan huruf U, karena kalau korban itu makna baru sekarang dibedakan. Korban pelecehan, korban perkosaan. Nah, tentu ini berbeda. Lebih lanjut, saudara-saudara, kita mesti memahami sejarah kitab suci kita, karena Alkitab itu bukan seperti pandangan agama lain, kitab yang turun dari langit, didiktekan oleh malaikat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Tidak seperti itu. Alkitab itu datang kepada kita menyejarah. Karena itu bukan hanya pandangan Kristen,
Jadi sama-sama percaya dengan kitab suci kita ini. Namun orang-orang Yahudi karena menolak Yesus sebagai penggenap dari kitab-kitab Musa dan para nabi, maka mereka tidak menerima perjanjian baru. Mereka hanya menerima kitab-kitab yang kita sebut perjanjian lama. Tapi kitab sucinya masih sama untuk perjanjian lama. Misalnya ya, kadang-kadang dalam interaksi lintas agama kita sering dituduh Alkitab kita ini palsu, sudah dipalsukan. Saya berikan bukti sedikit dulu. Misalnya perdebatan tentang siapakah putra Abraham yang harus dikorbankan. Lalu orang berdebat Ismail atau Ishak atau Ismail begitu kan. Lalu karena perdebatan itu begitu nggak selesai, langsung ada jawaban. Nggak penting Ismail atau nggak penting Ishak, yang jelas itu adalah domba. Itu kelihatannya memang menghindari konflik, tetapi sebetulnya itu jawaban orang malas. Kenapa? Ya tinggal kembali pada naskahnya. Naskah Alkitab itu kan terpelihara ribuan tahun, bukan hanya oleh kita orang Kristen. Minimum dalam konteks korban Ishak yang diperingati oleh orang Yahudi dengan upacara yang dinamakan akid dan hitsah, pengikatan Ishak. Itu sekarang dirayakan setiap perayaan tahun baru Yahudi yang namanya perayaan Rosh Hashanah. Itu teks yang dibaca adalah Kejadian pasal 22, di mana pada ayat 2-nya itu disebutkan, dan firman Allah, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Itu dalam naskah kuno manapun sama. Dari naskah Ibrani yang ditemukan sebelum tahun 1947, itu namanya Masoretic, bunyinya sama. Wa yomir hahna et binha et hihiteha asar ahabta et hitsa. Itu sama dengan bunyinya teks yang ditemukan di Laut Mati, di gua keempat. Temukan itu dari antara 11 gua yang ditemukan pertama tahun 1947. Bunyinya sama. Ketika Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh komunitas Yahudi sebelum zaman Kristen di Alexandria, namanya Septuaginta, bunyinya sama. Bahkan sebelum perpisahan antara orang-orang Israel di wilayah utara yang dikenal kerajaan utara dengan Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem, yaitu wilayah selatan, ada sekte yang namanya Samaria. Mereka memiliki Taurat namanya Taurat Shomron, Taurat Samaria. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bunyinya juga sama, Ishak. Jadi tidak ada satupun naskah kuno, baik di tangan Yahudi, baik di tangan Kristen, baik di tangan Samaria. Kalau Kristennya nggak usah dipersoalkan Katolik atau Protestan sekarang di adu domba, ya kan? Itu sebetulnya orang yang suka mengadu domba Katolik atau Protestan itu sebetulnya edisi paling akhir. Karena konflik Katolik Protestan itu kan baru muncul abad 16. Zamannya VOC yang begitu kok diungkit-ungkit. Mestinya belajar naskah itu naskah ribuan tahun yang lalu yang sampai sekarang masih eksis di kalangan kita. Di tengah-tengah masifnya kita dituduh Alkitab kita itu telah dipalsukan. Dan ini bukti sejarah terlalu kuat untuk itu, saudara-saudara, ya. Kemudian tentang perbedaan Yahudi dan Kristen tadi, itu perbedaan tafsir, tidak pada perbedaan teks. Meskipun harus saya katakan di situ ada variasi
varian-varian teks. Nah, varian-varian teks itulah yang oleh gereja, oleh umat Kristen, oleh umat Yahudi juga dihormati, distudikan, bukan dibakar naskah yang berbeda. Ya kalau yang dibakar itu ternyata yang salah, kalau yang benar. Makanya lembaga Alkitab juga menerbitkan Alkitab Ibrani Indonesia untuk Perjanjian Lama dan Yunani Indonesia untuk Perjanjian Baru, di mana pada catatan kakinya itu dimuat apa yang namanya kritikus aparatus, yaitu teks-teks yang varian-variannya, kadang-kadang cara penulisan yang berbeda, tapi kadang-kadang juga naskahnya memang berbeda. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang kenapa lembaga Alkitab mencantumkan ayat yang ditaruh dalam tanda kurung kotak. Itu bukan berarti palsu. Nah, itu sekarang ini kan banyak serangan juga terhadap lembaga Alkitab kan. Konteksnya ditulis dengan tanda kurung. Misalnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu karena tidak dijumpai dalam naskah kuno, tapi dijumpai dalam naskah-naskah yang lain, termasuk naskah liturgis, yaitu apa? Naskah tentang Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita jangan membatasi hanya varian teks saja, karena selain teks kitab suci, kita memiliki bukti-bukti dari patrologi, yaitu bapak-bapak gereja, di mana sejak abad kedua pertengahan itu sudah ada teks Latin yang namanya Vetus Latina. Di antara 8 naskah teks Latin itu ada yang memuat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan usianya lebih tua dari Kodeks Vatikanus. Nah, inilah